di Indonesia secara nasional 3 sampai 4 orang per jam meninggal dunia. Faktor kecelakaan adalah kaitannya dengan faktor alam, faktor kendaraan, faktor jalan, dan juga faktor manusia. Lalu lintas sejatinya adalah urat nadi kehidupan. Lalu lintas juga menjadi cermin kebudayaan bangsa. Di sana tergambar toleransi dan sinergi dari setiap lini yang berperan untuk menjamin keselamatan. Tak ayal persoalan yang timbul dalam berlalu lintas bukanlah perkara sederhana. Untuk kota metropolitan, Jakarta misalnya, masalah kemacetan seakan menjadi makanan sehari-hari. Faktor penyebabnya pun beragam. Kondisi jalan rusak, ketidakdisiplinan berkendara, hingga peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Korlantas Polri mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat. Dari tahun 2016 hingga 2019, kendaraan baru yang terdaftar berkisar antara 6 juta hingga 7 juta unit per tahun. Sementara pada tahun 2020 dan hingga pertengahan 2021, kendaraan bermotor baru yang terdaftar ada di angka 4,5 juta dan 2,7 juta unit. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi merujuk pada integrasi transportasi umum yang belum maksimal. Sehingga masyarakat masih harus menghitung biaya dan efektivitas jika ingin menggunakan transportasi umum. Pembangunan kota berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mencapai lalu lintas bebas macet tahun 2030. Artinya, selain menata sistem transportasi, negara juga perlu mempertimbangkan teknis penggunaan transportasi yang tepat dan aman untuk menekan angka kecelakaan sampai pada titik terkecil. Berdasarkan data yang dihimpun dari Korlantas Polri dalam 5 tahun terakhir terkait angka kejadian kecelakaan lalu lintas, tepatnya sebelum pandemi, di tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan tren peningkatan jumlah kecelakaan. Tahun 2017 terdapat sekitar 104.000 angka kecelakaan. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi sekitar 109.000. Dan di tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 116.000 kejadian. Kemudian setelah pandemi memang menunjukkan ada penurunan. Tahun 2020 ada sekitar 100.000 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dan di tahun 2021 sampai dengan bulan Juni ada sekitar 49.000 kejadian kecelakaan lalu lintas. Selain soal kecelakaan lalu lintas, masalah kemacetan juga perlu disoroti secara serius. Karena ternyata kemacetan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Studi World Bank yang dilakukan tahun 2019 mencatat akumulasi kemacetan dari 6 kota metropolitan, mulai dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, menimbulkan kerugian mencapai 71,4 triliun rupiah setiap tahunnya. Lantas bagaimana kita menangani masalah kemacetan ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat transportasi Ellen Tangkudung. Kepada saya, Ellen menjelaskan ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Di beberapa titik mungkin masih sering kita temukan ada yang macet, masih ada mungkin masyarakat, termasuk saya juga kadang sepertinya lebih praktis kalau pakai mobil pribadi. Apa sih sebenarnya Bu yang perlu mungkin diperbaiki, dievaluasi dari transportasi umum supaya masyarakat beralih? Ya, yang pasti kalau orang naik angkutan umum, dia tidak boleh atau tidak mau terlalu banyak berganti. Ya, kalau bisa 1 kali saja atau 2 kali lah maksimum. Itu kenyamanan yang diberikan. Ya, kemudian satu lagi biasanya sih yang dipikirkan juga atau yang diperhitungkan itu tarif ya. Perlu ada orang merasa bahwa kalau menggunakan kendaraan pribadi itu lebih mahal daripada angkutan umum. Nah, bagaimana caranya supaya lebih mahal? Salah satunya adalah tarif parkir. Ya, tarif parkir itu di beberapa tempat di dunia ini ya, di Amerika, misalnya di Chicago misalnya, itu mahal sekali. Ya, kalau di sini kan ya tidak terlalu mahal gitu. Masih tergolong murah ya Bu? Masih tergolong murah.
Ellen menjelaskan, efisiensi kendaraan pribadi yang lebih tinggi menjadi faktor utama mengapa transportasi umum masih saja menjadi pilihan kedua. Maraknya penggunaan kendaraan pribadi juga menyebabkan masih tingginya angka kecelakaan di negeri ini. Di Indonesia secara nasional itu boleh dibilang 3-4 orang per jam meninggal dunia akibat dari kecelakaan. Ya. Dan di antara itu 80-an% ya, itu melibatkan sepeda motor. Dari data yang ada, penyumbang angka kecelakaan terbesar berasal dari kalangan masyarakat produktif, yaitu usia 14 hingga 49 tahun. Menurut Ellen, ada korelasi antara jumlah kecelakaan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Kalau dari data, itu sekitar 70-an% itu melibatkan orang-orang yang produktif. Itu artinya mereka pencari nafkah untuk keluarganya. Tulang punggung keluarga. Ya, kalau fatal, kemudian dia meninggal, maka keluarganya itu akan menurun kesejahteraannya. Ada 3 faktor yang paling penting di dalam kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Didukung oleh Pelanggaran terkecil seperti tidak mematuhi marka jalan ini berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, kemacetan seperti di kota metropolitan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah, sampai pada kemampuan setiap individu untuk berlalu lintas ataupun berkendara dengan aman dan tertib. Coba. Sekarang saya berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dan akan pergi ke kantor NTMC Polri. Dengan jarak 19 km, saya butuh waktu sekitar 47 menit. Lumayan juga ya. Potensi terjadinya permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran akan terus kita hadapi. Namun negara tak boleh menyerah untuk terus berinovasi dan berjibaku dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman bagi semua. Inilah salah satu tugas yang diemban oleh Korps Lalu Lintas Polri. Ketika saya jalan ke sini, kantor NTMC, ada menemukan beberapa kendala nih di lalu lintas, mulai dari nyebrang susah, terus juga jarak belasan kilometer tapi harus saya tempuh dengan hampir 1 jam. Ini sebenarnya permasalahan seperti ini bagaimana sih Pak gambarannya? Sekarang kita bicara manusia berarti ini ya, Marcel ya. Kita harus tahu kompetensinya. Kompetensi itu ada 3 faktor yang paling penting di dalam kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Yang pertama, tentang pengetahuan tentang lalu lintas yang dia miliki. Apakah dia paham tidak ada marka atau rambu yang ada di situ untuk tidak melakukan pelanggaran. Kemudian dari sisi keahlian, nah yang paling penting kompetensi itu adalah bagaimana perilaku etika pengemudi, pengendara kendaraan bermotor di jalan raya pada saat dia sedang on fire. Kadang-kadang jiwa mudanya masih ada karena terburu-buru, jiwa kepentingannya muncul, padahal jalan itu adalah jalan umum. Keterkaitan masyarakat dengan lalu lintas membuat upaya edukasi harus dilakukan secara holistik, yang dimulai dari anak usia dini hingga berbagai komunitas masyarakat formal maupun informal. Nah, edukasinya ini sudah terbentuk dan terus dijalankan. Tapi kalau kita lihat di jalan masih ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Bagaimana kemudian penindakan yang dilakukan ini tidak berhenti sampai pada memberikan sanksi saja, Pak? Korlantas, fungsi lalu lintas ini selalu membuat
beberapa program-program inovasi-inovasi yang selalu kita berikan kepada masyarakat untuk membantu baik itu petugas maupun masyarakat. Nah, contohnya sekarang kita ada program ETLE. Ini kita lakukan dengan maksud adalah jangan sampai ada interaksi antara petugas dengan masyarakat. Bagaimana kemudian peran dari stakeholder lain? Jadi gini, di dalam lalu lintas itu kita punya beberapa komitmen lah. Seperti Decade of Action itu, dekade aksi keselamatan, sudah jelas bahwa bagaimana kita zero to accident, nol korban kecelakaan sampai 2030. Oke. Nah, itu zero Itu to accident targetnya ya. Bagaimana kita bisa mengupayakan ke sana? Kita juga punya Rencana Umum Nasional Keselamatan. Nah, RUNK ini ada beberapa stakeholder yang memang mengampu untuk memaintain, mengelola lalu lintas. Misalkan di dalam RUNK itu ada Dinas Perhubungan, bagaimana mengelola infrastruktur, kendaraan gitu kan, kendaraan yang kalau di sub itu kendaraan. Kalau misalkan nanti mengelola jalan itu ada PUPR. Kemudian Menteri Kesehatan itu bagaimana poskresnya Kemenkes, poskresnya. Dan ada Bappenas itu bagaimana mengelola manajemen trafiknya. Dan kita bagaimana mengelola manusianya untuk supaya paham, sadar, dan punya etika di dalam berlalu lintas. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun. Karena akan menimbulkan kerugian baik bagi dirinya maupun pengguna jalan yang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan yang paling utama. 71,4 triliun kerugian dalam 1 tahun. Bagaimana melihat dampak dari kemacetan? Didukung oleh aturan lalu lintas didesain untuk menciptakan rasa aman bagi semua kalangan. Maka, semua pengguna jalan harus benar-benar paham pada berbagai aturan dan etika berkendara sebelum turun ke jalan raya. Surat izin mengemudi adalah layer pertama untuk menentukan siapa saja yang layak berkendara di jalan raya. Di sini saya melihat langsung bagaimana mekanisme pembuatan SIM. Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya peserta harus mengikuti ujian tertulis atau ujian teori yang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. Nah, dalam ujian ini peserta harus mengisi ada sebanyak 30 soal pilihan ganda yang tentunya menguji bagaimana pengetahuan seseorang dalam berlalu lintas yang aman dan tertib. Sejatinya, SIM adalah hak istimewa bagi masyarakat yang terampil berkendara. Dinda, satu dari beberapa peserta ujian praktek SIM, menuturkan kepada saya sebesar apa usahanya untuk memperoleh izin berkendara. Halo Mbak, gimana tadi setelah nyoba ujiannya, susah nggak sih? Ya lumayan sih, karena itu nguji keseimbangan juga ya. Apalagi yang bagian U-turn itu lumayan susah. Ini cukup menggambarkan kondisi jalan pada umumnya nggak Mbak? Ya. Oke. Latihannya gimana Mbak? Sendiri, belajar sendiri atau gimana? Saya sih otodidak ya. Oh ya, untuk yang ujian kali ini berapa kali nyoba nih Mbak sampai Ini bisa yang lancar? keempat kali sih. Keempat kali. Keempat kali. Gimana tadi, udah puas? Rasanya udah lulus gak deh? Ya, Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan. Korlantas Polri pun terus berinovasi untuk menyediakan layanan SIM yang mudah diakses oleh masyarakat. Sinar atau SIM Nasional Presisi, aplikasi permohonan pembuatan SIM berbasis online, menjadi salah satu inovasi yang diunggulkan. Sinar menjadi solusi agar sistem terus berjalan ketika seluruh negeri masih diliputi pandemi. Sistem lalu lintas yang berjalan bukanlah otoritas satu instansi saja, melainkan sinergi dari banyak pihak.
Jika jumlah kendaraan dan perilaku pengendara sulit dikendalikan, maka harus ada mekanisme lain agar jalanan kondusif, kemudian bermuara pada turunnya kerugian ekonomi akibat kemacetan. Jadi kita melihat atau menangani lalu lintas ini melalui road safety policing. Pola untuk penanganannya adalah dengan menerapkan manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergensi. Sistem yang dilakukan adalah dengan membuat sistem pengawasan kontrol pemetaan. Kalau kita melihat dari digital map, kita bisa tahu mana daerah yang merah, mana daerah perlambatan. Inovasi yang kita lakukan secara holistik melalui pusat K3I atau komunikasi komando pengendalian dan informasi yang ada pada NTMC dan dibantu oleh RTMC dan TMC yang ada. Sebetulnya hambatannya apa nih Pak? Kok tetap macet kalau kita lihat nih? Karena kita melihat bahwa belum semua ini tersinergikan untuk membangun sistem-sistem online yang ada. Kalau kita melihat peta digital saja, kita tahu mana yang merah, mana yang... Itulah yang sebenarnya harus diurai. Kita perlu ada penanganan, karena simpul-simpul ini juga menjadi perlambatan. Parkir juga bisa menjadi perlambatan, jalan rusak, pembangunan, atau apapun. Karena overkapasitas, maka terjadi suatu penumpukan, atau adanya pelanggaran, atau ada masalah lalu lintas. Jadi faktornya ini kompleks, dan harus diurai. Ada suatu sistem yang saya secara manajemen tadi. Ini kalau ada salah satu data dari World Bank, 71,4 triliun kerugian dalam 1 tahun. Bagaimana melihat dampak dari kemacetan? Jadi begini, cara pendekatan kita harus menyamakan bahwa lalu lintas urat nadi kehidupan. Kenapa katakan urat nadi kehidupan? Karena suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas, dan produktivitas dilakukan melalui aktivitas itu dengan atau melalui lalu lintas. Nah, sehingga sinergitas yang dibangun Korlantas bersama jajarannya adalah melalui road safety policing. Antara yang konvensional policing kita imbangi dengan e-policing atau electronic policing. Maka ada divisi Safety and Security Service dan kita memiliki ERI atau Electronic Registration and Identification sebagai pendukung kepada safer vehicle. Dan kita membangun Safety Driving Center untuk mendukung yang berkaitan dengan pengguna jalan yang berkeselamatan atau safer people atau safer road user, dan membangun sistem Intelligent Traffic Analysis atau INTAN ini untuk mendukung post crash care. Melihat masih masifnya kejadian kecelakaan di Indonesia, Krisnanda mengungkapkan ada beberapa faktor selain human error. Nah, kalau soal kecelakaan lalu lintas juga Pak, ini kan ada berbagai faktor penyebab sebenarnya ya. Apakah human error atau kelalaian ini benar menjadi faktor yang paling tinggi menyebabkan kecelakaan? Faktor kecelakaan adalah kaitannya dengan faktor alam, faktor kendaraan, faktor jalan, dan juga faktor manusia. Inilah posisi strategis Korlantas Polri. Dari seluruh pihak yang berintegrasi untuk melancarkan jalan sebagai urat nadi ekonomi, polisi lalu lintas membuat dan menegakkan aturan dengan tujuan membentuk budaya masyarakat yang taat berlalu lintas. Maka ada prinsip yang selalu dipegang oleh Korlantas Polri, agar bukan hanya menjadi penegak aturan berlalu lintas, tetapi juga menjadi teladan bagi para pengguna jalan. Bagaimana mengimplementasikan adanya semangat atau komitmen presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan? Bagaimana implementasinya di lalu lintas? Polisi yang presisi atau Polantas yang presisi adalah profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Artinya profesional ahli, meningkatkan kompetensi dan keahliannya. Kemudian cerdas, kreatif, dan inovatif. Bermoral, semua dibangun atas untuk kesadaran. Orang yang sadar maka tanggung jawab dan juga buahnya disiplin. Modern, ini dinamis, melihat situasi dan kondisi. Tentu kalau era revolusi industri 4.0 menerapkan melalui IT for road safety, melalui road safety policing, dengan sistem-sistem yang tadi saya katakan. Dan tentu semua ini bisa mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan. Di usia ke-66, Korlantas Polri akan tetap terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, penegakan hukum lalu lintas, dan angkutan jalan. Dalam memberikan pelayanan publik, kami mengedepankan keterbukaan, kecepatan, serta transparansi sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa inovasi pelayanan publik berbasis IT telah kami luncurkan, antara lain ETLE, SIM online, Sinar, dan lain sebagainya.
kami selalu berkomitmen dan bertekad dalam mewujudkan polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru.